Ya apa tuh Ben? Orang konsep porsi. Kemana? Ayo, sulit. Kawil. Sama. Kang dia. Kakak ditonjok uang supaya
Apa? Wes. Durung teko tapi wonge. Durung teko. Ya cuk.
Oh iya. Nah, itu iya ini sih diatur iki nih. Sisa diatur iki ta. Ya ampun, tapi itu soalnya gelisah dan cemas. Kemudian jangan milik juga. Asik, alhamdulillah di bulan Sultan 14 hari. Gawe ngono, ayo Islam. Islam, tapi kasih macam ini. Masih kasih iya kan langsung tapi jangan sampai orang itu aku sampai orang aku sama orang apa sih kayak puasanya sama langsung baru oh kata kamu satu lalu
Spesial.
Cuma kayak gitu pas aja lagi musuhan biasa. Oh, aku musuhan sama JJ. Cuma aku berarti sama Cik Usman. Ntar kita paling lo. Oh iya, itu kata sama untuk kakak. Aku jadi Vicky kok merasa.
Kenapa
Tapi karena kamu kayak apa kak? Itu perlu nggak sih rasanya nama gue? Mahal pakai itu. Makasih aja. Kita banyak spesial order tau. Banyak pengen. Jessica, awak dengan namanya itu. Besok lu mau kembali. Pura-pura gak bisa aja. Ayo mana? Lucu banget. Ada mesin lanang ya? Sampai akhir. Kan ada 1 jam mungkin udah hafal. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baca doa dulu. Nanti enggak 9.40, 9.30. Kamu sudah diberitahu bagaimana naik apa itu sama dokternya? Ke BP POM-nya? Ke BP POM-nya sudah diberitahu dokternya? Sudah ya? Iya, kebalik di anunya ya. Itu yang saya sebutkan. Kebalik jadwalnya. Ya. Jadi untuk
antimikroba nggak ikut UTB, yang UTB Autoquit ya. Nanti Autoquit ada, saya kasih yang kemarin saudara saya beri PR untuk kasusnya itu ya. Ya, jadi antibiotik sering kita, mungkin ada yang sudah sering minum ya, tapi harus hati-hati ya. Jadi ini suatu kemajuan. Waktu saya kecil dulu yang ada hanya satu macam, penisilin itu aja ya. Jadi golongan yang pertama ditemukan. Jadi apapun penyakitnya ya penisilin infeksinya. Dan tes sensitivitas itu belum umum waktu itu ya. Jadi tapi enaknya kalau zaman sekarang sulit sembuh karena sudah virus sudah mutasi, bakteri mutasi. Waktu saya dulu panas obatnya cuman makanan dengan gizi yang bagus sudah sembuh sendiri ya. Jadi memang karena virus, walaupun karena bakteri yang ada hanya tifus. Jadi yang ada obat penisilin, chloramphenicol. Jadi antibiotik itu sebetulnya substansi kimia yang dihasilkan oleh mikroorganisme, terutama jamur ya. Maka disebut antibiotik. Jadi dari tumbuhan hidup ya, jamur. Seperti penisilin itu ditemukan karena dari jamur Penicillinase ya, penisilin. Nah, untuk menekan atau menghambat atau membasmi pertumbuhan mikroorganisme lain. Nah, karena ada yang bukan dibuat dari bahan hidup atau mikroorganisme lain yang hidup ya, maka disebut sebagai istilah umum itu disebut antimikroba karena bisa untuk macam-macam, jadi mencakup arti yang lebih luas, sebab juga termasuk substansi kimia. Jadi ada yang setelah ini dihasilkan, penisilin dihasilkan, ada yang dibuat secara sintetis dari substansi kimia ya. Jadi dengan proses sintesis dilakukan yang dapat menghambat, sama aja menghambat atau membunuh bakteri, virus, jamur atau protozoa ya. Jadi istilah-istilahnya itu macam-macam. Yang umum biasanya dipakai antibakteri atau antimikroba. Kalau antimikroba itu macam-macam. Kalau antibakteri itu bakteri saja ya. Nah, kalau antimikroba bisa antivirus, disebut antimikroba, anti jamur, protozoa ya. Jadi antibakteri disebut juga antibiotik. Nah, itu asalnya. Toksisitasnya selektif, sangat toksik pada bakterinya ya, mikrobanya, tapi relatif tidak apa-apa pada manusia atau misalnya yang dipakai pada hospes yang lain, hewan ya. Supaya siapa yang punya kucing mungkin bisa mengobati sendiri, tapi kalau dokter hewan tidak bisa mengobati dirinya sendiri ya. Jadi tidak diperbolehkan. Kalau saudara mungkin punya kucing, oh iya bersin, saudara cari CTM boleh, tapi dosisnya dosis hewan ya. Seperti kemarin waktu praktikum hewan kecil banget, mencit ya. Nah, untuk kucing itu agak besar, 5 kilo, 3 kilo kan. Nah, biasanya padannya, persamaannya itu dosis untuk anjing itu hampir mirip manusia, karena anjing itu lebih berat ya, anjing yang besar ya, 20 kilo.
Nah, sifatnya itu ada bakteriostatik, ada bakterisida. Kalau bakterisida membunuh bakteri, bakteriostatik menghambat perkembangan atau berkembangbiaknya bakteri. Kalau di lab, saudara mungkin penelitiannya ada yang memakai agar plate. Nah, itu bakterinya ditumbuhkan di agar plate, kemudian diberikan antibiotik. Nah, di situ bisa dilihat kadar hambat minimal, kemudian kadar bunuh minimal, ya itu bisa. Jadi kalau saudara mau membandingkan dua macam antibakteri misalnya, atau satunya sebagai kontrol antibakteri antibiotik, kemudian kita kepingin tahu herbal ini sebagai antibakteri enggak, nah, kekuatannya seberapa bisa, ya. Jadi penelitiannya itu mungkin ada yang ingin seperti kemarin dokter Fatima, siapa yang ingin penelitian, alat-alat boleh dipinjam, ya. Nah, di sini ada hubungannya dengan pemakaiannya, ya. Harus hati-hati karena kalau tidak tepat itu akan terjadi resistensi obat, ya, terhadap mikrobanya. Nah, coba mungkin ada yang sudah tahu minum antibiotik itu minimal berapa hari? 2 hari itu masih masuk masa inkubasi seperti baru masuk, ya. Nah, 2 hari itu baru efektifnya kelihatan mulai mati. Saudara kan harus sampai bakterinya mati semua. Nah, 2 hari biasanya panasnya turun, nah, karena ada bakteri yang mati atau dihambat. Nah, kemudian dilanjutkan lagi sampai aman, oh bakterinya mati semua sudah, jadi 5 hari, ya, untuk antibiotik pemberiannya minimal. Karena ada beberapa bakteri yang harus sampai 7 hari, ada yang 10 hari untuk amannya supaya tidak kambuh lagi, ya. Ada sisa-sisa bakteri yang masih kancret, ya, belum mati, nanti berkembang biak lagi, ya. Nah, macam resistensi ada 3, secara alamiah, kromosomal, dan ekstra kromosom, ya. Nah, alamiah, antimikroba tidak peka, jadi secara alam terhadap bakteri tertentu karena memang mikrobanya secara alamiah tidak merespon antibakteri tersebut karena tidak ada reseptor yang cocok atau dinding sel tidak dapat ditembus oleh antibakteri. Contohnya, jadi ini beda. Anti jamur mestinya nystatin tidak bekerja pada bakteri karena membran bakteri, ya, tidak mempunyai sterol, sehingga bakterinya nggak masuk, ya. Jadi anti jamur tidak bisa dipakai untuk antibakteri. Tapi ada juga antibakteri yang mungkin, ya, dengan sifat tertentu bisa juga untuk virus misalnya, ya. Dinding sel Pseudomonas tidak dapat ditembus oleh penisilin G dan nitrofurantoin, ya. Jadi karena bakteri itu mempunyai membran sel dan dinding sel, ya. Rifampicin tidak dapat menembus membran sel jamur, jadi kebalikannya. Rifampicin adalah antibakteri, ya, atau antibiotik. Itu resistensi yang sudah memang aslinya dari alam.
Kalau di kromosomnya, karena ada mutasi spontan pada gen kromosom. Kromosom yang termutasi dapat pindah sehingga terbentuk populasi yang resisten. Jadi juga ada resistensi silang. Ya. Makin banyak antibiotik yang dipakai, kemungkinan resistensi makin banyak yang terjadi. Jadi bisa terjadi resistensi silang ini ya. Ada primer atau sekunder. Kalau primer mutasi terjadi sebelum diberikan obat. Kalau sekunder ya sudah terjadi ya. Jadi selama kontak dengan antibakteri itu, atau misalnya dosisnya kurang. Nanti mulai sekarang saudara untuk kuliah yang akan datang ya, saya berikan beberapa dosis antibiotik supaya hafal mulai semester 4. Karena nanti DN sudah harus terjun menterapi sendiri waktu intensif. Kalau saudara menulis resep ya atau menterapi pasien sambil baca buku kan tidak enak, psikosis ya, jadi pasiennya waktu dokternya masih baca catatan ya. Jadi kalau saudara lupa sebaiknya sebentar ya. Apa kuncinya? Saya tak ke belakang dulu. Nah, gitu ya. Saya tak izin ke belakang dulu. Nah, bacanya di belakang. Kalau lupa dosisnya, saudara manusia memang tidak luput dari lupa kadang, ya. Karena obat itu sudah beribu-ribu macamnya, antibiotik itu sudah beratus-ratus. Yang mana sensitif pada penyakit yang dibawa oleh si pasien ya. Kadang saudara lupa dosisnya. Daripada lupa diterusin nanti pasiennya kena efek samping, sebaiknya saudara melihat dulu atau memakai antibiotik yang saudara sudah hafal ya. Jangan pakai yang belum hafal ya. Nah, cuman itu jeleknya kalau ada antibiotik yang spektrum luas, bisa gram positif dan gram negatif. Nah, itu yang membuat akan sering terjadi resisten ya. Kalau sering dipakai terlalu lama. Nah, tuh. Jadi jeleknya itu antibakteri itu kalau terlalu lama bisa timbul macam-macam, resist juga. Kalau dosisnya kurang, bakterinya tidak mati ya, juga mungkin lama-lama resisten ya. Nah, kalau yang ekstra kromosom ada faktor R yang ada di sitoplasma. Nah, ini faktor R ini yang pindah ke bakteri lain sehingga terjadi resistensi silang, hampir sama ya dengan yang di dalam kromosom ya. Contohnya resistensi bakteri terhadap genta, kanat, tetrasiklin, ampicillin ya. Nah, nanti saudara ini aja sudah dapat 4 macam dosisnya. Siapa yang pernah lihat kapsul ampicillin atau amoxicillin? Atau pernah minum? Ingat enggak berapa miligram itu? Kemarin aja udah gampang. Tablet CTM itu berapa miligram yang digerus? Nah, 4. Terus yang masih ingat ya, 4 miligram. Kemudian ada yang tablet lagi, captopril yang kemarin dipakai berapa miligram? Oh, sudah cair ya kemarin. Oh, dosisnya. Tabletnya kalau captopril 25 miligram ya, yang biasa dipakai.
Nah, kalau kapsul antibiotik itu pada umumnya, untungnya untuk si dokternya, itu pada umumnya oleh pabriknya disesuaikan dosisnya itu kebanyakan 500 mg. Jadi untuk manusia itu 250 sampai 500 mg dosisnya ya. Untuk yang per oral, tetrasiklin, ampicillin, amoxicillin sama 250 sampai 500 mg per kali minum ya. Sehari bisa 1000 mg sampai 2 gram. Nah itu sehingga mudah dihafal ya. Tapi antibiotik yang lain nanti beda. Nah, ada erythromycin, gentamicin lain ya. Nah, mekanisme resistensi mikroba itu meliputi merusak antibiotik dengan produksi antibakteri, yaitu melalui activating enzyme, sehingga terjadi perubahan di dalam struktur reseptor target, yaitu titik tangkap antibiotiknya. Terjadi peningkatan pengeluaran melalui efflux drug transporter, yaitu di mana antibiotik masuk dalam sel bakteri namun segera dikeluarkan dari dalam sel melalui mekanisme transport aktif pada sel ya, keluar dari sel. Nah, kemudian juga terjadi penurunan permeabilitas membran sel mikroba terhadap antibakterinya, sehingga antibiotik tidak dapat menembus dinding sel akibat perubahan sifat dinding sel bakteri ya. Kemudian mengubah, jadi ada tiga cara ya, 4 atau di sini 5 disebutkan ya. Mengubah psikokimia target dari antibiotik pada sel bakteri ya. Target sasaran antibiotik pada sel bakteri jadi dirubah ya. Jadi kok pintermen ya bakteri itu, saudara. Seperti misalnya hewan ya, kalau yang besarnya hewan lah, pinter kan, kalau sudah kebiasaan dilatih, kalau buang kotoran di sana, lama-lama ke sana dia hafal. Seperti juga ini bakteri ya, jadi seakan mikroba, jadi kecil, terlatih terus kena antibakteri, lama-lama dia resisten ya, jadi hafal. Nah, sekarang saudara, kalau kulitnya beset, apa istilah kedokterannya beset itu? Ayo apa? Laserasi ya, hanya tergores, laserasi ya, laserasi ya. Nah, itu kan saudara nggak usah minum hanya di kulit aja lukanya, nggak usah minum antibakteri atau antibiotik ya, terlalu seperti dibom. Nah, saudara cukup memberikan yang namanya cairan antiseptik. Siapa yang pernah tahu, yaitu senyawa yang mampu memusnahkan mikroorganisme sama, jadi mematikan atau menghambat pertumbuhannya secara spesifik atau tidak, tapi toksisitasnya tidak memungkinkan
untuk diberikan sistemik, jadi tidak boleh untuk diminum atau diinjeksikan, itu tidak boleh. Apa contohnya? Ayo, saudara kalau baksos kemana-mana bawa apa? Nah, povidon iodin, betul ya. Jadi itu adalah antiseptik. Apakah boleh diminum? Tidak boleh kan ya. Tapi kalau sirup antibiotik misalnya amoksisilin boleh diminum karena toksiknya pada host itu tidak toksik pada dosis tertentu ya. Tapi kalau povidon iodin dosis berapapun ya tidak boleh diminum. Cuman kalau diencerkan sekali bolehlah dibuat kumur. Jadi yang untuk kumur itu diencerkan dengan air, jadi cuman 1%. Kalau yang 10% untuk luka luar. Jadi kalau luka di dalam rongga mulut itu 1%, dan itu pun dibuang, nggak diminum. Jadi kalau ada adiknya yang masih kecil atau anak kecil, jangan disuruh kumur dengan povidon iodin ya, karena anak-anak itu biasanya kalau kumur langsung ditelan. Kalau yang udah pinter ketelan ya. Nah, jadi bedanya dengan antibiotik, nah, itu senyawa yang bisa mengalami acne. Acne saudara di depan sudah diajarkan farmakokinetik. Apa singkatan apa? Absorpsi. Nah, besok kan UTB ya. Dan mampu memusnahkan mikroorganisme atau menghambat pertumbuhannya di berbagai tempat dalam tubuh, dan toksisitasnya selektif ya. Kalau antiseptik itu harus antibiotik, jadi bisa diminum. Nah, pengelompokannya ada 4 macam menurut pendekatan kimianya. Jadi rumus kimianya saya kira nanti tidak saya gambarkan ya. Mungkin di sini ada yang senang dengan kimia. Kimianya 100 mungkin. Ada. Tidak apa-apa, lebih bagus. Itu masih bisa dipakai karena untuk dokter kalau tahu rumus bangunnya dari obat itu bisa menghindarkan toksisitasnya ya. Berdasarkan mekanisme kerja, berdasarkan manfaat dan sasaran kerja, dan berdasarkan daya kerja. Nah, jadi penggolongan berdasarkan rumus kimianya atau rumus bangunnya. Ada golongan beta-laktam, golongan aminoglikosida, kemudian chloramphenicol, macrolide, golongan rifampicin atau rifamicin, polipeptida siklik, golongan poilen ya, kemudian dan antibiotik yang banyak ya. Briseopulpin ini bisa juga untuk jamur bisa ya. Jadi ini macam-macam berdasar rumus bangunnya, karena rumus bangunnya mirip gitu ya. Berdasarkan mekanisme kerja, ini yang kita pakai biasanya untuk terapi ya. Kalau yang A memang kalau lebih detail lebih bagus dipelajari, yaitu menghambat sintesis atau merusak dinding sel bakteri. Antibiotik yang menginhibisi sintesis atau enzim tadi ya, seperti beta-laktam yang merusak dinding sel sehingga kemampuan berkembang biaknya menghilang dan sering lisis. Contohnya ini beta-laktam. Beta-laktam itu yang masuk beta-laktam itu penisilin, cefalosporin, sikloserin, menobaktam, carbapenem, inhibitor beta-laktamase, baksitrasin, dan vancomycin ya.
itu satu. Jadi ada yang kerjanya menghambat sintesis atau merusak dinding sel bakteri. Antibiotiknya itu ini yang kerjanya ini ya, satu. Boleh saudara kasih nomor satu, boleh. Kemudian nomor 2 itu ini sama, yang satu itu contohnya satu. Jadi penghambat sintesis dinding sel terdiri dari beberapa golongan obat. Nah ini contohnya sama dengan yang di depan. Golongan penisilin itu pokoknya yang belakangnya lin. Yang pertama ditemukan itu ampicillin, kemudian amoxicillin dan hidroxycillin. Kemudian ya, makin penemuannya makin akhir itu biasanya lebih kuat dan dosisnya bisa lebih kecil ya. Jadi kalau lebih kuat dosisnya lebih kecil ya. Kadang-kadang dosis berbanding terbalik dengan toksisitas. Jadi kalau dosisnya kecil toksisitasnya besar atau kecil? Dosis berbanding terbalik pada umumnya ya, ini enggak semua obat. Jadi saudara misalnya kemarin Autaquid itu antara lain obatnya antihistamin CTM 4 mg, kecil. Tapi kalau loratadin generasi kedua 10 mg. Nah 10 mg tapi diminum sehari sekali. Kalau CTM 4 mg 3 kali boleh sampai 4 kali boleh sampai 16 mg. Tapi efek sampingnya ngantuk sekali. Nah itu karena apa? Bisa jawab enggak? Kemarin sudah ada jawabannya. Mau dikeluarin enggak itu? Kenapa kok ngantuk? Yang generasi awal, generasi 1. Yang generasi 1 bisa menembus awal. Nah itu apa misalnya ya? Yang lain kok nggak jawab? Berarti sudah hafal. Ujianmu tanggal berapa ya yang CPT? CPT Jumat ya? Sudah hafal. Nanti topiknya Dokter Reni dan Dokter Han juga sudah hafal. Kemarin sudah dites Dokter Otima ya, yang topik Dokter Otima. Nah, ini yang kedua, merusak membran sel, yaitu antibiotik yang langsung bekerja pada membran sel, mempengaruhi permeabilitas sehingga menimbulkan kebocoran dan kehilangan senyawa intrasel. Contohnya di sini nystatin, amphotericin B, ya, amphotericin B. Ini nystatin bisa untuk jamur, ya, nystatin juga merusak membran sel. Mekanisme kerjanya. Keempat, memodifikasi atau menghambat sintesis protein. Jadi antibiotiknya bisa masuk sel bakteri dan menghambat sintesis protein di tingkat ribosom sehingga terjadi pemanjangan rantai polipeptida itu terhenti ya. Jadi pemanjangan rantai polipeptida itu berhenti karena antibiotik yang difiksasi pada subunit ribosom 30S menyebabkan timbunan kompleks formula sintesis protein sehingga terjadi salah tafsir kode mRNA. M itu singkatan dari apa? Messenger RNA ya, sehingga terjadi produksi, ini biokimia itu ya, sehingga terjadi produksi polipeptida antibiotik yang mengganggu fungsi ribosom bakteri sehingga terjadi inhibisi sintesis protein secara reversibel. Jadi masih bisa
kembali. Contohnya itu fluor, arsenikol, tetrasiklin, eritromisin, mungkin saya lupa. Tutorial pernah enggak keluar terapi kalau namanya itu untuk berdaya bakteriostatik, sedangkan aminoglikosida berdaya bakterisida. Ya. Jadi kalau klor, tetra, hidromisin itu pada dosis yang kecil itu bakteriostatik. Ya. Tapi kalau eritromisin dosisnya diperbesar bisa terjadi bakterisida. Kalau aminoglikosida sudah pada dosis terapi sudah bakterisida. Ya. Jadi ada beberapa yang dengan dosis terapi tapi yang kecil. Jadi pada umumnya antibiotik itu ada range-nya, range dosnya. Ya. Kalau range dosnya lebar berarti aman obat tersebut. Oke, ini sudah ngantuk, nanti kalau di BPOM dikasih minum nggak ngantuk. Menghambat enzim esensial dalam metabolisme folat. Ya. Asam tetrahidrofolat THR adalah koenzim pada sintesis dari basa purin DNA dan RNA. Asam amino ini adalah penyusun DNA dan RNA yang diperlukan untuk pertumbuhan sel dan replikasi. Contohnya trimetoprim sulfonamid. Jadi golongan apa ini? Ini adalah golongan sulfa. Ya. Trimetoprim sulfonamid. Ya. Kemudian yang terakhir yaitu mempengaruhi sintesis atau metabolisme asam nukleat, yaitu antibiotik yang merusak sistem replikasi dan perbaikan DNA, contohnya quinolone dan metronidazole. Sedangkan pada RNA contohnya rifampicin. Rifampicin itu namanya bisa rifampicin atau rifamicin, ya. Jadi ada namanya istilahnya. Jadi yang satu nama paten biasanya seperti CTM itu nama paten, tapi klorfeniramin maleat itu nama generiknya. CTM itu nama obat, klorfeniramin maleat itu yang diberikan oleh pabrik obat. Tapi singkatannya beda. Kalau CTM singkatannya klortrimetol. Nah, di sini kan ditaruh gambarnya penisilin, cefalosporin di dinding sel, ya. Kerjanya di sini vaksitrasin, vancomycin dinding sel, ya. Sedangkan yang lebih dalam membran sel bakteri itu seperti polymyxin, kaptomycin. Kemudian yang masuk ke arah DNA dan RNA ada sintesis THR, ya, itu sulfonamid dan trimetoprim. Ini gambarnya supaya saudara lebih gampang menghafal, ya, dari mekanisme yang tadi. Ini saya dapat dari siapa yang punya kacung. Jadi kacung ada yang bahasa Indonesia. Kalau saudara memang tulisannya kecil-kecil banyak, ya, saudara bisa cari yang bahasa Indonesia, e-booknya aja. Kalau mau ya nanti saya kasih e-booknya. Jadi ini kecil, nanti bisa saudara besarkan atau nanti saya berikan pada siapa panen untuk kopinya. Soalnya saya besarkan pecah. Jadi di sini ada rangkuman mekanisme kerja dari antimikroba, ya, yang sudah dijadikan tabel sehingga saudara belajarnya lebih gampang, ya. Nah, jadi salah satu contoh ini, ya, penisilin seperti semua antibiotik beta-lactam menghambat pertumbuhan bakteri dengan mengganggu reaksi. Nah, ini tadi
ya tadi transpeptidase sintesis dinding sel bakteri. Dinding sel adalah suatu lapisan luar kaku yang khas untuk spesies bakteri. Kemudian struktur ini membungkus membran sitoplasma, jadi ada membran sel untuk mempertahankan bentuk dan integritas dari sel serta untuk mencegah lisis sel akibat tekanan osmotik yang tinggi. Jadi semua proses kehidupan itu hampir mirip sebetulnya ya. Ada apa itu saudara diberikan di biokimia ya. Jadi bakteri karena juga mempunyai sel itu hampir sama ya dengan manusia. Jadi ada tekanan osmotik yang tinggi, nanti selnya bisa pecah ya. Mungkin biokimianya saudara kalau masih semester 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 masih hafal. Tapi nanti DM jangan dilupakan. Siapa yang senang dengan biokimia? Semua. Kalau masuk kedokteran harus suka semua cabang ilmunya. Ada 29 hampir 30 macam cabang yang saudara pelajari ya. Salahnya siapa masuk kedokteran ya? Ilmu yang paling banyak macamnya. Soalnya saudara mempelajari manusia ya. Saya punya dosen itu Prof Purnomo itu menyingkat proses biokimia dari manusia. Itu ada 3 papan tulis penuh dengan tulisan yang kecil-kecil. Nah, begitu rumitnya saudara dibuat oleh Allah ya. Nah, saudara harus memelihara kesehatan saudara sendiri ya. Jangan menelantarkan. Bukan karena yang wanita bedaan, bukan karena apa ya, supaya cantik aja, tapi supaya kulitnya ada yang menghambat debu supaya tidak masuk pori-pori. Saudara niatkan ibadah untuk memakai kosmetik ya. Kosmetik adalah obat, asal tidak terlalu nyolok. Yang laki-laki boleh pakai cleansing cream ya, boleh pakai apa itu anti matahari. Nah, supaya mencegah sinar UVA, UVB yang mungkin bisa merangsang CA ya. Ya. Berdasarkan manfaat dan saran kerja, antibiotik yang terutama untuk fokus ya, gram positif dan basil cenderung memiliki spektrum sempit. Contohnya penisilin G dan vaksitrasi. Antibiotik yang terutama efektif untuk basil aerob, anaerob yang aerob ya. Aerob berarti butuh oksigen, gram negatif, aminogliposida, polymyxin. Antibiotik yang relatif spektrum luas, nah ini yang sering kita pakai, tapi sebetulnya ini akan bisa merangsang banyaknya resistensi karena kita tidak berpikir langsung pakai spektrum luas, gram positif dan gram negatif. Amox, cefalo, tetra, chloramphenicol. Kemudian kelompok antibiotik berdasar daya kerjanya tadi sudah banyak, saudara tahu yang mana bakteriostatik, mana bakterisida. Kuliah saya singkat, nanti masih ada lagi. Nah, sekarang ini lanjutannya tadi ya. Kalau supaya tidak terjadi resistensi, bagaimana kita menterapinya? Atau kalau sudah terjadi bagaimana ya. Jadi memakai
agent adjuvan yang dapat memproteksi inaktivasi bakteri. 2. Kombinasi. 3. Pakai diripat yang baru. 4. Mencegah misuse antibakteri. Jadi kalau tidak perlu benar jangan dikasih. Oh, tenggorokan saya sakit gitu pasien saudara ya. Saya sudah beli amoxicillin kemarin, sembuh dong. Sekarang tambah lagi gitu ya. Nah, ini sudah waktunya belum? Oh iya, saya diingatkan training. Masih sendiri. Halo, kenapa guys? Halo. Masih kuliah. Ini sudah pada sarapan? Sarapannya nunggu di sana. Nunggu disuguhin ya. Semoga ada konsumsi. Jadi kalau jadi supaya nggak resisten ya, seperti saudara ketahui terapi tuberkulosis ya, itu terapi TB itu memakai kombinasi antibakteri ya. Sehingga kenapa tujuannya diberi kombinasi? Saling potensiasi ya, saling potensiasi. Nah, kok bisa potensiasi? Karena titik tangkapnya dicari yang tidak sama. Jadi saling potensiasi. Jadi titik tangkap tadi atau mekanisme kerjanya itu tidak sama. Jadi antibakterinya ya. Kemudian kalau sudah resisten ya dipakai derivat yang baru ya. Kemudian memakai agen adjuvan yang dapat memproteksi inaktivasi bakteri. Contohnya karena amoxicillin itu bisa dirusak oleh beta-lactamase sehingga diberikan kombinasi ditambahkan asam klavulenat ya sebagai agen asupan yang memproteksi inaktivasi bakteri, sehingga kombinasinya disebut amoxiclav. Nah, dosisnya ada perbandingannya. Jadi memang agen adjuvannya ini hanya sedikit, amoxicillinnya itu dosis terapi tetap ya. Jadi kalau memberikan amoxicillin sendiri 500 mg, kemudian diberikan adjuvannya seperempatnya dosis amoxicillin, yaitu 125 mg, sehingga yang diberikan pada pasien itu 625 mg. Nah, ini lebih kuat dibanding dengan amoxicillin karena sudah diberikan bahan yang memproteksi inaktivasi bakteri tadi. Ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Loh, masih ada? Oh, sudah habis. Baik. Ya, soalnya sudah. Ini diajak berangkat jam 9 di lantai
Kamu diminta berkumpul di lantai berapa? Naik apa? Motor semua, goncengan. Hati-hati ya. Hati-hati naik mobil. Oke. Naik motor, naik Grab, terserah. Harus hati-hati. Semuanya ikut. Berapa orang yang masuk? Sudah ngisi. Oh, saya tidak bisa membuka kuliah. Soalnya kebalik. Daftar aja. Oh, ditutup dulu. Kalian salah kesus.